Kisah sahabat Bilal bin Rabah, muazin surga yang menantang dunia. Dalam sejarah Islam yang penuh cahaya, terdapat nama-nama yang tidak hanya dikenang karena keberanian mereka, tetapi juga karena keteguhan hati mereka terhadap tauhid atau keesaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, ada seorang hamba berkulit hitam dari Habasyah yang Allah angkat derajatnya karena keimanannya. Ia bukan seorang panglima, bukan pula pemimpin suku besar, tapi dari lisannya, umat Islam pertama kali mendengar panggilan azan menggema ke langit. Dialah Bilal bin Rabah, muazin pertama dalam sejarah Islam, simbol kebebasan dan suara dari surga. Dan inilah kisah tentang perjalanan imannya. Bilal bin Rabah adalah seorang budak berkulit hitam yang berasal dari Habasyah atau negeri yang kini kita kenal sebagai Ethiopia. Ibunya bernama Hamamah, juga seorang budak wanita. Bilal hidup di Mekah sebagai hamba milik Umayyah bin Khalaf, salah satu tokoh Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Meski statusnya sebagai budak membuatnya tidak punya hak apa-apa di mata manusia, namun di sisi Allah, Bilal adalah seorang yang luar biasa. Bilal adalah salah satu dari 7 orang pertama yang memeluk Islam secara diam-diam. Ia menerima dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keyakinan tulus. Namun, keputusannya itu membuatnya menjadi sasaran penyiksaan keji dari tuannya, Umayyah bin Khalaf. Bilal diseret ke padang pasir yang panas. Tubuhnya dibaringkan di atas pasir membara dan dadanya ditindih batu besar. Namun dari lisannya hanya satu kalimat yang terus diucapkan, Ahad, Ahad, atau Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Kalimat ini menggema sebagai simbol perlawanan terhadap syirik dan simbol keteguhan iman. Penyiksaan itu berakhir ketika Abu Bakar As-Siddiq menebus Bilal dari tuannya dan memerdekakannya. Sejak saat itu, Bilal menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan senantiasa berada di sisi beliau dalam suka dan duka. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi mendengar suara langkah Bilal di surga. Maka beliau bersabda, "Wahai Bilal, ceritakan padaku tentang amalan yang paling engkau harapkan pahalanya dalam Islam. Karena sungguh aku mendengar suara gerakan kedua sandalmu di hadapanku dalam surga." Hadits riwayat Bukhari. Bilal bin Rabah bukan hanya sekadar muazin Rasulullah, tetapi juga seorang pejuang sejati yang terlibat aktif dalam pembangunan awal peradaban Islam. Dan peranannya dalam Islam bukan hanya dalam kata, tetapi dibuktikan dalam tindakan nyata. Sebut saja berperan menjadi muazin pertama dalam Islam. Ya, Bilal adalah orang pertama yang mengumandangkan azan atas perintah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadikannya simbol suara tauhid bagi umat Islam. Tidak hanya itu, beliau juga mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Seperti diketahui saat Fathu Makkah, Bilal dipilih untuk mengumandangkan azan dari atas Ka'bah, menandai kemenangan Islam atas kesyirikan dan mengangkat martabat orang yang dulu tertindas. Selain itu, ia juga seorang pejuang di medan perang. Bilal ikut serta dalam perang Badar, Uhud, dan Khandaq. Ia membela Islam dengan penuh keberanian, bahkan menghadapi musuh. Beliau juga anggota lingkar dalam Rasulullah. Bilal adalah bagian dari Ashabul Halqah, yaitu sahabat yang paling dekat secara personal dan spiritual dengan Nabi. Ia menjadi penjaga, pembantu pribadi, sekaligus orang kepercayaan Rasulullah. Selain itu, Bilal juga menjadi simbol anti perbudakan dan keadilan sosial. Beliau mewakili revolusi sosial yang diusung Islam. Ia menjadi bukti bahwa kemuliaan dalam Islam tidak bergantung pada garis keturunan, warna kulit, atau harta, tapi pada keimanan dan pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam khutbah perpisahannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas non-Arab, atau non-Arab atas orang Arab, kecuali karena takwa. Hadits riwayat Ahmad. Setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Bilal merasa hatinya hancur. Ia tidak sanggup lagi mengumandangkan azan karena setiap kalimat yang diucapkannya mengingatkan pada kekasih Allah yang telah tiada. Ia pun hijrah ke Syam dan ikut berjuang dalam jihad di sana hingga wafatnya di kota Damaskus dalam usia sekitar 60 tahun. Dalam riwayat terakhirnya, Bilal mengatakan, "Besok aku akan berjumpa dengan kekasihku Muhammad dan para sahabatnya." Kisah Bilal bin Rabah bukan sekadar perjalanan seorang budak menjadi muazin. Di dalamnya terdapat pelajaran hidup yang abadi, yaitu tentang keberanian, keteguhan iman, dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikut ini adalah pesan moral yang bisa kita ambil dan renungkan dari kisah beliau. Yang pertama adalah keimanan, tidak memandang warna kulit atau status sosial. Bilal membuktikan bahwa Islam memuliakan siapapun yang bertakwa. Dari seorang budak berkulit hitam, ia diangkat derajatnya hingga dijanjikan surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah keteguhan dalam tauhid membawa kemuliaan sejati. Meski disiksa secara kejam, Bilal tak goyah mengucap ahad, ahad. Iman yang kokoh adalah jalan menuju kemerdekaan jiwa dan derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah Islam menghapus sistem kasta dan diskriminasi. Pengangkatan Bilal sebagai muazin dan posisinya di atas Ka'bah adalah deklarasi bahwa dalam Islam, kemuliaan bukan milik kaum elit, tapi milik mereka yang bertakwa. Yang keempat adalah kesetiaan dan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bentuk cinta tertinggi. Bilal tak sanggup lagi mengumandangkan azan setelah wafatnya Nabi. Cintanya kepada Rasulullah begitu dalam hingga ia memilih hijrah ke Syam agar tak larut dalam kesedihan. Dan yang terakhir adalah suara yang membawa dakwah adalah suara yang hidup selamanya. Meskipun Bilal telah tiada, suara azan yang dulu ia kumandangkan masih menggema hingga kini membangunkan hati jutaan orang untuk kembali mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilal bin Rabah bukan hanya sosok sejarah, ia adalah cermin perjuangan spiritual yang melintasi zaman. Dari lembah Mekah yang panas hingga medan jihad di Syam, namanya tetap dikenang bukan karena kedudukan dunia, tetapi karena keistiqomahan dalam tauhid, loyalitas kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemurnian iman. Ia menunjukkan bahwa dalam Islam, nilai manusia tidak diukur dari harta atau garis keturunan, melainkan dari keteguhan hati di hadapan ujian dan ketundukan total kepada Rabb semesta alam. Kita bisa membayangkan betapa heningnya Madinah ketika suara azan Bilal berhenti untuk selamanya. Tapi meski suaranya terdiam, gema perjuangannya terus hidup dalam setiap panggilan azan di seluruh penjuru dunia. Itulah warisan yang tidak lekang oleh waktu, suara dari bumi yang menggetarkan langit. Dan dari kisah ini, kita diingatkan bahwa setiap orang bisa menjadi mulia di sisi Allah selama ia meletakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segalanya. Mari kita teladani semangat Bilal, yakni teguh dalam iman, jujur dalam perjuangan, dan tulus dalam pengabdian. Semoga Allah menjadikan hati kita sekuat Bilal dan suara kita setia menyeru kebaikan seperti azannya yang menggema di langit. Teruslah beriman, teruslah berjuang, dan jangan pernah lelah mencintai Allah dan Rasul-Nya. Amin ya Rabbal Alamin.